Shalom, selamat pagi anak-anak kami. Pagi hari ini kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memberikan kita kesempatan menikmati hari yang baru. Dan terlebih lagi kita akan melanjutkan seluruh kegiatan kita di sepanjang hari ini. Secara khusus anak-anak kami, kita berikan kesempatan pada pagi hari ini untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun masih secara online, tetapi biarlah Tuhan Yesus yang berbelas kasihan menolong kita agar kita dapat beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari anak-anak kami siapkan hati kita agar kita menikmati kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang mengasihi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Bahkan di dalam setiap apa yang akan kami jalankan sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh mengawalinya atas belas kasihan Tuhan untuk datang beribadah kepadamu. Ya Bapa, biarlah Engkau yang memimpin kami. Hati kami tertuju kepada Tuhan. Mulut bibir kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan yang akan memberikan kami hikmat, pengertian di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan juga pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak-anak kami, kita akan memuji Tuhan. Pujian yang akan kita sampaikan kepada Tuhan adalah pujian sebagai bukti bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, mempercayai Allah yang mengasihi kita, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita, semuanya itu ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan mempunyai kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Baik anak-anak kami, itulah pujian kita bagi Tuhan. Tuhan yang mengangkat kita dan Tuhan yang terus memulihkan kehidupan kita, agar kehidupan kita yang boleh percaya kepada Tuhan akan semakin dibentuk Tuhan, agar kehidupan kita boleh memuliakan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Namun Ibu Dewi hanya membaca 4 ayat saja, dan kita akan memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. Di ayat 24, 25, 39 sampai dengan ayat 40. Itulah ayat-ayat yang akan Ibu Dewi bacakan, dan setiap anak-anak kami boleh memperhatikannya di Alkitab masing-masing. Injil Yohanes pasal 11 ayat 24, 25 dan 39 sampai 40. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ayat 39, kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Anak-anak kami yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena ketika kita menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kita memang diberikan kesempatan untuk bisa melihat segala sesuatu bukan saja melalui akal kita, bukan saja melalui pengetahuan yang kita dapat secara umum, melalui berbagai ilmu pengetahuan yang bisa kita pelajari dan membawa dan memberikan satu ilmu pengetahuan yang berdampak kepada kemampuan kita di dalam memahami akan segala sesuatu yang bisa kita pelajari ataupun yang kita lihat. Tetapi kita bersyukur sebagai orang percaya, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mempercayai segala sesuatu yang tidak kita lihat atas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini. Secara khusus melalui kisah di mana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, tetapi kuasa Allah bertahta, kuasa Allah menopang untuk memberikan kebangkitan bagi Lazarus yang sekalipun pada saat itu telah dinyatakan dan telah disaksikan oleh orang-orang banyak, bahkan saudara-saudara Lazarus sendiri yaitu Maria dan Marta. Mereka menyaksikan bahwa saudara laki-lakinya telah meninggal, dan Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Tidakkah engkau percaya apa yang sudah kukatakan?"
Nah, anak-anak kami, masalah percaya ini berkaitan dengan apa yang kita pahami ya. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 di sana dikatakan, iman itu timbul, iman itu datang, iman itu dianugerahkan oleh Allah ketika kita bisa mendengar kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika Tuhan menganugerahkan kita untuk bisa mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab, yaitu melalui perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak kami, ketika kita boleh dipenuhi dengan segala pemahaman yang ada di dunia ini, kita juga harus melihat dan mendasari segala sesuatunya itu atas dasar iman yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Apalagi kita sebagai orang percaya, jangan anggap enteng bahwa segala pengetahuan yang saat ini bisa kita pelajari, segala pengetahuan yang saat ini bisa kita terima melalui pendidikan yang saat ini sedang kita tempuh, bahkan sampai nanti kita akan terus melanjutkan masa studi kita. Tapi jikalau kita tidak melakukan apa yang kita pahami di dalam segala bentuk praktek hidup, maka segala sesuatu yang kita pelajari itu semua hanya nol ya. Semua yang kita pelajari itu hoax ya anak-anak kami. Kenapa? Karena materi-materi yang kita pelajari dalam berbagai ilmu pengetahuan tersebut itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana aplikasi yang harus kita buktikan, yang harus kita tunjukkan melalui kehidupan yang sudah kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Itu masalah ilmu pengetahuan anak-anak kami. Bagaimana dengan pengetahuan? Di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan, permulaan dari segala sesuatu adalah takut akan Tuhan. Bahwa takut akan Tuhan menjadi dasar atau satu-satunya pengetahuan yang membawa kita untuk mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita anak-anak kami. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan kepada Marta dan Maria, mereka merasa sedih karena saudara laki-lakinya telah meninggal. Dan ketika Tuhan Yesus datang, mereka sudah membawa Lazarus ke dalam kubur. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, sekalipun sudah mati, ia tetap hidup. Nah, anak-anak kami, kita menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini dengan bukan saja dipenuhi segala apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, termasuk di dalam kita mencari ilmu, berbagai ilmu pengetahuan untuk memenuhi bahkan memperlengkapi segala pengetahuan kita yang terkait dengan apa yang menjadi perjalanan dan juga pekerjaan-pekerjaan kita. Tidak, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan melalui kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita menikmati hidup di tengah-tengah di dunia ini. Kita diberikan kemampuan untuk mengenal siapa Yesus, untuk percaya kepada Yesus. Yesus yang hadir 2000 tahun yang lalu, dia tidak hadir saat ini, tetapi dia hadir melalui firman Tuhan, melalui perkataannya, sehingga kita meyakini apapun yang menjadi perintah Tuhan di dalam Alkitab ini, sebagai orang percaya meyakini bahwa Yesus yang adalah Tuhan telah hadir dan memberikan hidupnya bagi kita untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Yesus hadir di tengah-tengah dunia ketika 2000 tahun yang lalu. Namun pada saat ini kita melihat kehadiran Yesus melalui perkataan Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, dan itulah yang menjadi percaya kita, iman kita kepada Yesus, bahwa iman yang Tuhan anugerahkan membawa kita hidup meyakini segala sesuatu dapat Tuhan kerjakan. Terlebih lagi mengubahkan hidup kita. Orang berdosa dipulihkan oleh Tuhan, orang berdosa diselamatkan oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia berdosa. Nah, anak-anak kami yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita responi bagaimana iman percaya yang Tuhan anugerahkan bagi kita, untuk tetap kita meyakini bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sebesar apapun permasalahan kita, sebesar apapun dosa kita, Tuhan telah menyelesaikannya di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah Kristus itu menjadi sumber kehidupan kita. Bukan saja kehidupan di tengah-tengah dunia ini, tetapi kehidupan kekal di mana setiap orang yang percaya
akan dibawa Tuhan kembali ke sorga untuk menikmati sukacita yang Allah berikan bagi orang-orang yang percaya dan mengasihinya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus yang menolong kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam iman percaya yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami sungguh-sungguh mau mengimani bahwa Engkau adalah Allah, sumber kehidupan bagi kami. Kami tahu Tuhan di dalam tantangan kami menjalani hidup kami. Kami tidak mampu Tuhan menghadapinya dengan kekuatan kami. Tetapi dengan kekuatan Allah kami yakin Tuhan akan menolong kami, berbelas kasihan kepada kami untuk kami dapat menjalani hidup kami demi dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Tuhan Yesus tolong kami agar hari ini Engkau boleh berkenan melawat kami untuk menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak kami, Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati kita semua. Shalom.